Lu masih semangat aja, udah malam ke-11 juga tarawihnya. Ya udahlah, kan sunnah gitu kan. Sunnah mah dikerjain dapat pahala, ditinggalin ya nggak apa-apa. Makanya begitu kita lewat sholat sunnah tarawih, kita mau lewat ke masjid, berangkat ke masjid, kita tanya, sholat tarawih yuk? Ah enggak ah, kayaknya libur dulu. Kok libur? Ya kan sunnah, kalau dikerjain dapat pahala, enggak juga nggak apa-apa. Apa urusan ente? Kan gitu. Ya udah, sini aja kita ngopi, kata teman kita. Atau gua traktir lah, ya di sana ada pangsit bagus, enak, lezat, nikmat. Nah kalau ada yang model begitu tinggal tahu saja Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ah gitu aja. Paling kata teman, kau ta'awud? Ya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mana setannya? Ente setannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Ya insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita berada di malam ke-11. Betul? Benar ya? Lebaran berapa hari lagi? Oh masih lama? Ya alhamdulillah, masih 18-an. 10 hari telah kita lalui bulan suci Ramadan. Saat ini kita masuk malam ke-11 melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih. Terasa masjid sudah semakin meluas, jamaah semakin maju. Kita yang bertahan saat ini pun sedang merasakan suasana lelah, suasana capek, suasana pegel, suasana jenuh. Benar apa benar? Benar ya? Itu yang kita rasain Pak saat ini. Itu merupakan pengaruh nafsu yang ada pada diri kita. Apalagi kalau nafsu makannya tambah, makin lemes lagi, makin ogah-ogahan lagi. Ya kita sholat sunnah tarawih. Nah tinggal sejauh mana peran iman dalam hidup kita. Apa lebih kuat sehingga mampu menghadapi keinginan hawa nafsu yang saya sebutkan tadi, sehingga apa yang kita rasakan itu menjadi sebuah ujian, tantangan yang harus kita lawan Pak dan Ibu. Kita nggak boleh kalah dengan suasana malas. Kita nggak boleh kalah dengan kondisi pegel, capek, sehingga banyak dari luar pun, di luar daripada nafsu kita, memberikan pengaruh kepada kita. Mungkin sahabat, kerabat, teman, atau boleh jadi juga keluarga dekat kita. Lu masih semangat aja, udah malam ke-11 juga tarawihnya. Ya udahlah, kan sunnah gitu kan. Sunnah mah dikerjain dapat pahala, ditinggalin ya nggak apa-apa. Makanya begitu kita lewat sholat sunnah tarawih, kita mau lewat ke masjid, berangkat ke masjid, kita tanya, sholat tarawih yuk? Ah enggak ah, kayaknya libur dulu. Kok libur? Ya kan sunnah, kalau dikerjain dapat pahala, enggak juga nggak apa-apa. Apa urusan ente? Kan gitu. Ya udah, sini aja kita ngopi, kata teman kita. Atau gua traktir lah, ya di sana ada pangsit bagus, enak, lezat, nikmat. Nah kalau ada yang model begitu tinggal tahu saja Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ah gitu aja. Paling kata teman, kau ta'awud? Ya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mana setannya? Ente setannya. Nah gitu aja, selesai dah. Ya Pak. Jadi suasana capek, lelah, pegel, ini sunatullah, menjadi ujian. Allah tuh mau tahu sejauh mana kebaikan kita kepadanya. Yang sudah mengatakan bahwa saya adalah orang yang iman, saya adalah orang yang beriman, saya adalah orang yang beriman. Dites sama Allah, diuji sama Allah. Datangnya bulan suci Ramadan, di awal Ramadan kita semangat, semua kita ajak ke masjid, keluarga besar kita, nggak ada yang ketinggalan.
semua kita ada. Tapi dari hari ke hari terus kita, dari malam ke malam kita melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih. Nah mulai terasa. Istrinya bilang, "Pak, sekarang papa aja mana anak dulu, mama kayaknya capek dah." Tuh, udahlah. Kata suaminya, "Ya mah, kamu istirahat dulu." Nggak tega juga lihatnya. Apalagi kemarin imam bacanya panjang banget, akan begitu. Ya, ayatnya panjang lagi. Kan maunya kita yang pendek-pendek, ya, yang cepat-cepat. Ya kalau anak muda sih sholatnya cepat, insya Allah cocok aja. Tapi giliran orang tua kita kan kasihan Pak Nagi, ya kan? Begitu kita selesai sami Allahu liman hamidah, nah orang tua kita itu dari ruku belum kelar, tapi udah langsung sujud, Allahu Akbar, sujud. Akhirnya perwis tuh, dia naik kita turun. Kan gitu. Makanya terasa. Nah disinilah pentingnya suatu perjuangan. Kalau kita menjadi orang-orang yang istiqomah, keyakinan, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang menjadi penghambat kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, karena kita tahu hasil daripada ibadah itu sendiri, sehingga kita lawan. Walaupun hujan, tetap kita berangkat ke masjid. Walaupun yang lain tidak hadir, tetap kita hadir ke masjid. Walaupun yang lain tidak lagi melaksanakan ibadah sunat tarawih, saya akan tetap menjalankan ibadah sholat sunat tarawih. Kenapa? Karena saya tahu walaupun sunat secara hukum, tapi pahala yang begitu dahsyat yang tidak pernah kita dapatkan di bulan-bulan yang lain kecuali hanya di bulan suci Ramadan. Apa nilai pahalanya? Lihat bagaimana baginda Nabi menjelaskan di dalam sabdanya. Kata beliau, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menegakkan qiyam Ramadan, itu salat sunat tarawih. Karena panggilan iman, bukan karena faktor kagak enak sama istri, nggak enak sama mertua, nggak enak sama tetangga. Wah kagak enak kalau nggak ke masjid, kan saya pengurus. Bukan karena itu, tapi karena panggilan iman di dalam hati kita yang memberikan dorongan dan kekuatan kepada kita, dan di situ kita punya harapan besar. Apa harapannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah hapus tuh kesalahan dan dosa-dosa yang telah lalu. Siapa di sini yang punya dosa? Ada yang punya dosa? Ya Allah Pak, kita makanya gak pernah ingat dosa karena hampir setiap hari kita berbuat dosa. Makanya gak pernah ingat Pak. Oleh karena itu datangnya bulan suci Ramadan menjadi sebuah momen kesempatan buat kita untuk apa? Membakar segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini bukan sebatas ampunan yang Allah berikan kepada kita, tapi itqum minan nar. Dengan bulan suci Ramadan 1 bulan, kalau kita istiqomah yang Ramadan, kita istiqomah melaksanakan saum, kita istiqomah sedekah, kita istiqomah berbuat baik, maka itqum minan nar, kita menjadi manusia di hadapan Allah dengan bulan suci Ramadan terbebas dari siksa api neraka Allah. Kira-kira kalau kita ninggalin 1 hari 1 malam rugi apa enggak? Kalau kita ninggalin tarawih 1 malam rugi apa kagak? Kalau kita meninggalkan 1 kali saja sholat tarawih, kira-kira rugi apa enggak? Allah Akbar. Cuma sayang saya dapat jadwal sekali doang. Kalau dapat akhir Ramadan aja saya pengen lihat tiga berapa shot. Yang bilang kata rugi, hoax itu berapa? Bohong. Lah iya bohong, bisa bilang rugi. Tetap aja, baik ibu. Ada kekebaran, mana mikirin terawih? Iya, nggak merasa rugi dia, yang penting dia punya minang.
ya punya makanan kering, kan begitu, ya kan? Apalagi suaminya tuh dikompor-komporin dah. Udah mas nih, tinggal 10 hari lagi nih, kan kita mau pulang kampung. Ya kan punya motor, punya mobil, pulang kerja mau ngapain? Grab kayak nama-nambahin. Ngikut baik lagi itu suaminya. Emang kata bini dia nggak punya mental Ramadan, ya kan? Dikerjain itu 10 hari, alhamdulillah malam takbiran dapat 2 juta. Dapat nggak? Dapat itu insya Allah. Begitu makan buka malam takbiran, mulai itu perutnya terasa mules. Bawa ke puskesmas, dirujuk ke rumah sakit umum. Ternyata BPJS nggak nampung, 2 juta kasih dokter. Akhirnya lebaran bukan ngumpul sama keluarga tapi ngumpul di rumah. Kata bininya, ya Pak, kau ini mah ngapain lembur-lembur maghrib? Nah ini kan emang yang nyuruh. Jiran susah ada suami disalahin. Ada begitu bini yang model gitu Pak. Gak ada di sini mah ikut rumah ngomongnya. Ini bapak dan ibu yang berbahagia. Jadi istiqomah itu satu hal yang sangat penting. Orang yang istiqomah itu di saat dia mengalami hal yang tadi, merasa capek, lelah, pegel dan lain sebagainya, itu menjadi tantangan yang harus dia lawan. Maka disitulah sehingga Allah berjanji dengan firman-Nya di surat Fussilat surat 41 ayat 31. Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa bil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Kamilah yang menjadi pelindungmu. Kami akan menolongmu, kata Allah. Di mana Allah menolong kita? Bil hayati dunya wa bil akhirah. Enggak tanggung-tanggung. Allah backing kita, Allah back up kita. Apa kata Allah? Walakum biha ma tastahi anfusukum. Aku kasih tuh yang jadi kebutuhan kamu nanti di lebaran. Apa sih butuhnya? Dikasih sama Allah. Asalkan kita istiqomah dari awal. Nih Pak, saya waktu itu Pak pernah malam terakhir Pak, emang pengangguran gak punya duit. Saya bilang sama bini saya, nih punya anak 1 saat itu, saya mau itikaf dah. Dulu awal itikaf itu di Masjid Pondok Indah. Yang pertama kali guna apa ngaring acara itikaf karena ada setiap masjid dah. Kata bini saya, iya Debi, gak apa-apa. Di rumah juga kan ya maka gak ada mata pencariannya. Udah mendingan deketin Allah aja dah. Tahu kan di lebaran Allah kasih tuh. Selesai itikaf 10 hari sampai di rumah pulang, istri nyambut saya dengan tangisan Pak kalau takbiran. Saya bilang kenapa nangis nih? Ya Allah Bi, itu tuh apa? Besek ditangis. Kata istri saya bukan nangis beseknya, tapi di bawah beseknya itu coba diangkat. Uang segepok Pak, cukup buat lebaran, cukup buat beli pakaian, cukup. Wah, udah serba cukup dah. Makanya kata bini saya setiap tahun dah, pokoknya setiap tahun itikaf, setiap tahun itikaf. Masuk rumah. Kalau itikaf mah minta Allah dikasih Pak. Emang jadi Allah begitu. Nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa bil akhirah. Walakum fiha ma tastahi. Allah tolongin kita di dunia dan di akhirat. Menjadi kebutuhan kita dipenuhi nama Allah, dipenuhi. Kita mau apa? Dipenuhi. Ya Allah. Walakum fiha ma tad'un. Apa yang udah Allah kasih masih kurang juga. Doa, minta kata Allah, aku kasih, aku berikan, aku kabulin segala permintaanmu. Asalkan istiqomah ibadahnya. Jangan main-main Pak, serius. Di Ramadan kita mesti serius. Ramadan ini puasanya serius, tarawihnya serius, baca Qurannya juga serius. Insya Allah ayat itu nyata Pak, nyata bisa kita rasakan. Kalau kita percaya betul kepada Allah, lalu kita istiqomah, dikasih apa yang menjadi kebutuhan kita. Insya Allah. Maka saya alhamdulillah nih,
Ya selama terawih ini dipanggil ceramah saya Pak. Alhamdulillah istiqomah datang terus. Nggak pernah enggak. Akhirnya rezeki nggak bisa datang aja. Makanya begitu Ramadan berakhir sedih banget. Karena masih di jadwalnya berkurang cuma 4 doang. Bingung dan penghasilannya kurang. Ya Allah ya Rahman. Saya mah nggak nungguin itu. Allah yang ngasih. Ya, itu mah Allah yang ngasih. Kalau Allah nggak kehendaki, nggak mungkin kok. Ulang pernah saya melaksanakan sholat Jumat di salah satu pondok pesantren, saya bilang begini. Udah Pak Kiai, pokoknya ini mas saya khotbah di sini, anggap aja berbagi ilmu sama santrinya. Dia bilang apa? Ustaz, kalau ente kagak terima kagak berkah. Dan kita ditakut-takutin begitu. Jadi kita ambil. Bawa pulang ke rumah. Sampai rumah bini ketawa. Kenapa ketawa? Tadi isinya Kiai telepon, kenapa? Buka tuh amplopnya. Emang apa isinya? Pengumuman. Kertas pengumuman Pak. Beneran Pak, kertas pengumuman. Dia telepon, Ustaz mohon maaf ya salah ngasih. Makanya Kiai jangan sok bener. Ya, Ustaz juga pengen beramal. Emang Kiai dong pengen beramal. Ya dan kalah lingkungan ini dah bilang begitu akhirnya. Kenapa? Emang Allah belum izinin. Ya kan Allah belum kasih, ya gak bisa. Nah itulah yang penting kita istiqomah masuk di malam ke-11 dan selanjutnya niatkan jangan sampai tertinggal terawih 1 malam pun, karena di situ kesempatan yang luar biasa kita dapat ampunan dari Allah dan terbebas dari siksa api neraka. Insyaallah amin ya rabbal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.